Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Mia Septiwardani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Kali ini, saya dan rekan saya, Bu Rosna Ningsih, akan melakukan video percakapan pra-observasi. Assalamualaikum Bu Ningsih, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Mia, alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu Mia? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Kebetulan saya ditugaskan oleh kepala sekolah untuk membantu beliau melakukan supervisi pada beberapa guru, dan Bu Ningsih adalah salah satu dari kelompok guru tersebut. Baik Bu Mia, deg-degan saya nih. Santai saja Bu Ningsih, kita cuma ngobrol biasa saja untuk mengetahui gambaran awal apa saja yang akan Bu Ningsih lakukan dan persiapan seperti apa saja yang perlu Ibu lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri. Baik Bu Mia, minimal kasih saya waktu lah untuk merefreshing dulu ya sebentar ya Bu Mia ya. Betul. Merefresh keadaan itu memang perlu Bu Ningsih. Ya. Bu Ningsih sudah siap? Siap Bu Mia. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya ketahui dari Bu Ningsih. Sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi dulu bahwa Bu Ningsih nanti akan mengajar matematika di kelas 10C hari Senin jam ke-23. Benar demikian? Iya, betul Bu Mia. Ya, sesuai jadwal yang sudah kita sepakati ya? Iya. Oke. Pertanyaan pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Dalam rencana pembelajaran saya buat, di sini saya membuat materi statistika. Tujuan pembelajarannya itu menentukan rata-rata hitung dalam sebuah data. Oke. Jadi tujuannya adalah menentukan rata-rata hitung dari sebuah data ya? Iya. Baik. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Ningsih capai? Iya. Area pengembangan yang dicapai adalah pengetahuan dan keterampilan. Pada area pengetahuannya, anak jadi memahami definisi nilai rata-rata dari sebuah rataan hitung atau data tersebut, sedangkan pada area keterampilannya, anak-anak dapat menghitung nilai rata-rata dari suatu data tersebut. Oke. Apakah ada variasi yang Ibu gunakan dalam pembelajaran ini? Ada Bu, saya memakai aplikasi GeoGebra. Oh iya. Berikutnya yang ingin saya ketahui adalah bagaimana strategi pembelajaran yang sudah Bu Ningsih persiapkan, misalnya model atau metode pembelajarannya. Ya, untuk strategi pembelajarannya saya coba gunakan di sini strategi diferensiasi. Khususnya pada konten pembelajaran Bu, saya gabungkan dengan pembelajaran sosial emosional. Sedangkan untuk model pembelajaran saya menggunakan problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Metode yang digunakan? Metode yang digunakan sini metode diskusi kelompok maupun kelas. Iya. Jadi kalau boleh saya merangkum tadi diferensiasinya itu di konten, nanti digabungkan dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian model pembelajarannya PBL ya, problem based learning, dan metodenya adalah diskusi kelompok juga diskusi kelas. Baik Bu Ningsih. Berikutnya, media pembelajaran apa saja yang akan Ibu gunakan nanti di kelas? Iya, media pembelajaran yang saya gunakan di sini aplikasi LKPD-nya, terus aplikasi GeoGebra atau slide PowerPoint. Iya. Serta ya tentunya ada laptop dan LCD ya. Sekali. Ya. Bagus sekali Bu Ningsih ya rancangan pembelajarannya. Tinggal nanti hari Senin saya akan hadir di kelas Bu Ningsih untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat beberapa hal yang terjadi di kelas Ibu. Ya, baik Bu Mia. Oke. Nanti juga setelah kegiatan observasi kelas akan ada percakapan pasca observasi
kurang lebih akan seperti ini juga, jadi untuk merefleksi dan mengevaluasi apa saja yang sudah Bu Ningsih lakukan di kelas. Sebagai penutup, saya ingin mengetahui bagaimana perasaan Bu Ningsih setelah kita mengobrol hari ini. Perasaannya alhamdulillah lebih tenang ya Bu ya, karena apa yang kita mau rencanakan nanti udah dikuatkan ya. Jadi sudah lebih dikuatkan, sudah lebih detail apa saja yang akan disampaikan, yang perlu dipersiapkan hari ini ya. Iya Bu ya. Syukur alhamdulillah. Kalau demikian Bu Ningsih, terima kasih banyak atas waktunya. Kita bertemu lagi di kelas hari Senin. Semoga semuanya lancar dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya, sehingga kita di sini bisa mengikuti KBM seperti biasanya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Untuk memimpin doanya, Ibu minta satu orang temannya berdoa. Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, mulai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Nah, agar Ibu tahu siapa aja siswa yang hadir hari ini. Pertama, Alfa, Armin, hadir Bu. Amira, gimana? Ada teman yang lain yang hadir hari ini? Ada Ibu. Iya. Kenapa keterangannya? Sakit Bu. Sakit. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita masuk ke materi statistik. Udah pernah dengar apa itu statistik? Tentunya udah pernah dengar pada saat SMP ya. Nah, hari ini kita masuk pada materi statistik dengan indikatornya pemusatan data. Nah, sekarang kita masuk ke materi statistik ya. Di sini tujuannya di sini yang pertama, siswa dapat menentukan ukuran pemusatan data atau MEAN, data tunggal dan data kelompok dengan benar. Terus yang kedua, melalui kegiatan LKPD, peserta didik terampil dan mampu menyimpulkan langkah penyelesaian ukuran pemusatan data dengan baik. Itu tujuan kita di sini ya. Ukuran pemusatan data yaitu ukuran yang dapat menjadi pusat dari rangkaian data dan memberi gambaran singkat tentang data. Ukuran pemusatan data terdiri dari yang disebut dengan nilai tengah, dan yang ketiga ada modus atau biasa yang disebut dengan nilai yang sering muncul. Nah, ini ada sebuah permasalahan yang Ibu mau tampilkan untuk diselesaikan. Remedial ya. Nah, itu masalah pertama yang harus kita selesaikan. Terus ada masalah kedua. Nah, itu gambar pantai mana tuh? Oke ya. Nah, seperti ikon kita ya. Kita berikut menunjukkan usia. Dalam tahunnya, pengunjung wisata Pantai Lekei dalam satuan mingguan. Maksudnya yang berkunjung setiap minggunya. Kita dapat menghitung umur berapa saja yang berkunjung setiap minggunya itu.
Ada ukuran pemusatan data. Dia memakai media GeoGebra. Nah, di sini kita bisa lihat di media GeoGebra-nya di laptop maupun di HP. Ya coba kalau perlu digunakan HP-nya, ini aktifkan laptopnya, udah kelompok. Ya, kan sudah kita mencari secara manual ya, udah dikerjakan. Masalah pertama udah, kedua, masalah kedua, masalah pertama sudah, masalah kedua sudah, masalah ketiga sudah ya. Nah, kita dapat mencarinya juga dengan media GeoGebra. Nah, GeoGebra-nya dapat kita lihat di sebuah aplikasi di laptop. Coba dibuka. Nah, itu juga sudah. Nah, aplikasi GeoGebra. Ya, yang pakai HP ya. Ya bisa masuk. Sekarang kita masuk ke mempresentasikan sebuah pertanyaan secara kelompok. Nah, untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu masalah ketiga. Diketahui suatu data disajikan ke dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Hitunglah rata-rata mean data tersebut.
kali, 7-nya 6 kali, 8-nya 1 kali, sama 9-nya 1 kali. Semuanya 1,2, 1,2, terus buat daftar. Klik buat daftar. Setelah itu klik tanda OK yang di sebelah kanan. Setelah selesai, tulis Simean dalam kurung L1. Terus akan muncul hasilnya. Ya, hasilnya 6. Gimana? Dengan pekerjaan yang lain, dengan menggunakan GeoGebra, sama hasilnya? Berarti kalau semua kelompoknya hasilnya sama, walaupun dikerjakan dengan manual juga benar, berarti benar pekerjaan namanya untuk kelompok 1. Kita berikan berapa ya? Oh iya, ada pertanyaan. Selain materi statistik, apakah materi lain bisa menggunakan juga GeoGebra? Bisa. Kalau bisa ya, materi lain tentang aljabar, geometri itu bisa digunakan dengan ujian GeoGebra ya. Nanti ya kelompok 1. Misalkan data itu katakannya apa? Rata-rata itu. Jadi kita bisa simpulkan. Rata-rata itu atau kata lainnya adalah suatu rata-rata
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mia Septiwardani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada sesi kali ini, saya bersama pengajar praktik saya, Bu Diana Purwati, dan rekan saya, Bu Rosna Ningsih, akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Izin, Bu Diana, untuk saya memulai percakapan pasca observasi bersama Bu Rosna Ningsih. Assalamualaikum Bu Ningsih. Waalaikumsalam Bu Mia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Mia, baik-baik saja. Ya, ini adalah sesi pasca observasi. Kita sudah melaksanakan percakapan pra-observasi dan observasi kelas. Sekarang kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu percakapan pasca observasi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi, percakapan ini adalah untuk mengevaluasi beberapa hal yang saya catat kemarin dalam kegiatan observasi kelas bersama Bu Ningsih. Iya. Bu Ningsih siap? Siap Bu Mia. Oke, pertanyaan saya yang pertama, bagaimana perasaan Bu Ningsih setelah melaksanakan observasi kelas? Awalnya deg-degan Bu Mia, tapi alhamdulillah bisa berjalan lancar. Ya, lancar ya. Ya. Oke, mungkin bisa diceritakan kembali area pengembangan yang sudah Bu Ningsih lakukan dalam pembelajaran itu apa saja? Oh iya, area pengembangan yang saya lakukan kemarin ada pengetahuan dan keterampilan. Adapun pada area pengetahuan itu, anak jadi memahami definisi nilai rata-rata dari sebuah data. Sedangkan pada keterampilan yang saya pakai itu, anak-anak dapat menghitung atau memahami nilai rata-rata pada sebuah data. Sejauh mana area pengembangan itu Ibu rasakan? Apakah sudah berhasil terlaksana di kelas? Alhamdulillah terlaksana. Pada area keterampilan yang saya gunakan itu, saya menampilkan sesuatu yang baru pada anak-anak. Itu dengan aplikasi GeoGebra. Karena pada pelajaran matematika itu lebih ke menghitung ya. Saya coba gunakan aplikasi GeoGebra-nya dengan menampilkan Google Chrome. Lewat Google Chrome ya. Lewat Google Chrome, di sana siswa disuruh mencari aplikasi Pilihan. pilihan yang diambil itu ada GeoGebra Classic. GeoGebra Classic untuk menghitung suatu data. Rata-rata ya? Ya. Oke. Apa saja kekurangan atau mungkin hambatan yang Ibu rasakan saat melaksanakan pembelajaran? Ya, tentunya ada hambatan ya pada setiap pembelajaran yang dilakukan di kelas. Hambatan yang pertama saat temui itu pada pembagian kelompok. Tentunya ada siswa yang lebih menonjol atau siswa yang agak kurang ya, kita satukan dalam satu kelompok. Nah, pada tiap-tiap kelompok itu berbagai macam siswa yang kita satukan. Ya tentunya semangat siswa yang satu sama yang lainnya beda ya. Nah, untuk pengerjaan kelompoknya ya ketua kelompok mungkin yang lebih aktif ya. Ya, jadi untuk siswa yang lain mengkondisikan dengan teman-teman. Mengikuti. Iya, mengikuti. Ya, jadi memang itu PR biasanya ya di setiap pembelajaran kita. Siswa-siswa itu bervariasi. Pasti ada yang motivasinya sudah bagus dari awal, ada yang memang harus dikondisikan, banyak-banyak dimotivasi supaya sama-sama bisa mengikuti pembelajaran dengan semangat. Iya, Bu Mia. Menurut Bu Ningsih, kira-kira hal apa yang menyebabkan anak-anak itu masih ada yang belum bersemangat? Iya, mungkin penggunaan pembelajaran PBL ya. Mungkin anak-anak itu model pembelajaran baru yang mereka
dapatkan Mm-mm. pada pembelajaran kali ini. Nah, mungkin itu yang Baru bagi mereka ya. mereka ya. Lalu apa solusi yang terpikirkan oleh Bu Ningsih ketika menghadapi anak-anak yang masih semangatnya kurang dan masih belum terlalu familiar dengan PBL tadi? Ya. Solusi saya coba lakukan itu mendiferensiasikan proses pada produknya. Maksudnya di sini anak-anak tidak hanya disediakan materi, tetapi video pembelajaran serta soal-soal yang lebih kayak kontekstual atau dari hambatan itu, apa solusi yang terpikirkan oleh Bu Ningsih untuk menghidupkan pembelajaran di kelas? Solusi yang coba saya gunakan itu mendiferensiasikan proses juga produknya. Adapun maksudnya di sini anak-anak tidak hanya disediakan materi, tetapi video pembelajaran serta soal-soal yang lebih ke kontekstual atau yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Iya, betul sekali ya. Saya juga sepakat dengan Bu Ningsih bahwa pembelajaran yang kontekstual itu menjadi lebih mudah dipahami oleh siswa. Ya, mungkin nanti bisa diperbanyak variasi soal-soal kontekstualnya yang akan Ibu terapkan di pembelajaran berikutnya, Bu Ningsih ya. Untuk saat ini demikian pertanyaan-pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan Bu Ningsih jadi punya referensi baru, jadi punya referensi lagi untuk membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan, yang lebih bisa diterima dan dinikmati oleh siswa. Iya, Bu. Kita akan berdiskusi lagi dalam percakapan-percakapan di waktu yang akan datang, supaya kita bisa saling menguatkan dan saling mendapat manfaat dari pembelajaran. Iya, Bu. Demikian Miss Diana, percakapan pasca observasi yang telah kami laksanakan. Tentunya pasti ada kekurangan dari apa yang telah kami lakukan. Mohon masukan dan saran dari Bu Diana sebagai pengajar praktik. Terima kasih sebelumnya Bu Yuni, terima kasih sudah siap dan meluangkan waktu untuk mengikuti observasi kami. Sedikit pertanyaan saja untuk Bu Yuni, kan selama ini, Bu Yuningsih mohon maaf, selama ini mengikuti kegiatan dari pasca observasi, pra observasi dan observasi, salah satunya adalah diajarkan oleh CGP kami untuk membuat RPP berdiferensiasi. Bagaimana proses yang diajarkan oleh Bu Mia? Apakah lancar, mudah dipahami? Ya, alhamdulillah lancar Bu, mudah dipahami apa yang disampaikan sama Bu Mia. Baik, alhamdulillah. Sepengetahuan Ibu setelah belajar terkait RPP berdiferensiasi, apa sih Ibu bedanya sama RPP pada umumnya? Ya. Untuk RPP berdiferensiasi itu kita lebih menonjolkan proses maupun konten yang berdiferensiasi. Sedangkan RPP yang biasa itu mungkin lebih kurang menonjolkan proses maupun kontennya Bu ya. Baik. Proses yang seperti apa Ibu? Kira-kira Ibu tahunya seperti apa? Ya, proses pembelajaran pada kegiatan siswa di dalam kelas. Jadi cara mengelompokkannya juga ya, kemampuan siswanya beda, nanti mungkin ini pakai video, yang satu mungkin kegerakan, seperti itu. Terima kasih banyak Ibu telah mengikuti pasca observasi, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak Bu Diana Purwati atas masukannya, terutama untuk rekan saya Bu Ningsih. Tentu ini akan menjadi pembelajaran yang sangat berharga untuk kami dan akan terus kami jadikan motivasi untuk terus memperbaiki diri, mempersiapkan pembelajaran-pembelajaran ke depannya supaya lebih diferensiatif dari proses, konten maupun produknya. Tentunya banyak kekurangan dalam sesi ini, mulai dari sesi awal sampai sesi akhir, pra observasi maupun pasca observasi ini. Mudah-mudahan bisa dimaklumi kekurangan tersebut. Demikianlah rangkaian dari kegiatan ini.
Alhamdulillah terlaksana. Kita tutup sama-sama kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama.